Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Radli dengan nomor induk mahasiswa 22025 0502 027. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Tomakaka Mamuju. Di sini saya akan membuat video dengan menjelaskan slide PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas komputer grafik yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini ada pertanyaan, yaitu alasan memilih Fakultas Ilmu Komputer. Alasan saya memilih Fakultas Ilmu Komputer, yang pertama yaitu melanjutkan studi sebelumnya, yaitu TKJ pada SMK kemarin. Kemudian ada arahan dari orang tua juga untuk memilih masuk mengambil jurusan Teknik Informatika. Kemudian ada begitu banyak pembelajaran yang menarik pada jurusan Teknik Informatika ini. Kita akan mempelajari tentang pemrograman website, kemudian jaringan komputer, kemudian desain grafis, dan masih banyak pelajaran-pelajaran menarik yang bisa mengasah soft skill kita untuk bersaing pada era digital ke depan. Kemudian peluang kerja untuk lulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer ini, khususnya pada Teknik Informatika itu sendiri, sangat luas dan mempunyai bidang yang sangat banyak. Kemudian perkembangan teknologi informasi, di mana informasi kita akan mendapatkan dan memberikan informasi. Sekarang itu sudah hampir 70% menggunakan jaringan komputer. Jadi sistemnya adalah online. Kemudian selanjutnya adalah manfaat komputer grafik. Manfaat komputer grafik bagi mahasiswa itu sendiri adalah salah satunya mampu menguasai editing. Di mana ketika kita menguasai editing, kita mampu memberikan keindahan tertentu dalam dunia editing, dan ini bisa digunakan dalam berbisnis dan memberikan penghasilan tersendiri. Contohnya editing film, seperti pada film-film kartun, di mana di situ kita memberikan dunia tersendiri, dunia baru pada film tersebut. Kemudian ada editing foto juga tentunya. Kemudian selanjutnya yaitu ide bisnis. Ide bisnis apa yang mampu mahasiswa lakukan tanpa mengganggu proses perkuliahan? Dengan menguasai ilmu komputer grafik, kita bisa berbisnis tanpa takut kuliah kita terganggu. Contohnya, ide bisnis yang bisa kita lakukan adalah menerima desain-desain, entah itu desain foto atau baliho atau bahkan jasa fotografer. Kemudian menggambar desain produk, kemudian membuat iklan, mendesain iklan. Itu adalah salah satu ide bisnis yang dapat kita jalankan dengan menguasai editing. Kemudian selanjutnya yaitu 5 langkah untuk mewujudkan usaha tersebut. Tentunya yang pertama adalah kuasai ilmunya, ilmu dari usaha yang akan kita buat. Karena tanpa ilmunya kita tidak akan bisa menjalankan usaha yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, mencari partner dengan berpemikiran yang sama. Artinya kita mempunyai partner kerja yang memiliki pemikiran yang searah dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya.
Kemudian menyiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Misalnya kita akan membuat usaha percetakan. Tentunya kita akan memerlukan alat dan bahan yang sangat banyak pada toko percetakan itu sendiri. Kemudian mencari konsumen. Kemudian membuat iklan usaha yang kita buat agar terlihat oleh banyak orang dan tersebar pada media sosial. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa sekarang ini kita memberikan informasi dan menerima informasi itu melalui online. Contohnya seperti ini, kita ingin menyebarkan usaha yang kita buat, mempromosikan usaha yang kita buat, ya tidak perlu lagi memasang baliho di pinggir jalan. Jadi kita tinggal sebar pada media sosial dan orang-orang di sekitar kita akan melihat. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi keterbatasan modal usaha sebagai mahasiswa. Yang pertama menurut saya yaitu mempunyai pihak pendukung. Artinya didukung, misalnya didukung oleh orang tua atau punya sponsor-sponsor lain. Kemudian tidak membuka usaha yang di luar dari batas kemampuan. Artinya tidak membuka usaha yang terlalu berlebihan. Kemudian tidak fokus pada satu bidang. Dalam artian kita masih memiliki penghasilan sampingan untuk berusaha mencukupi pemasukan dan pengeluaran yang kita gunakan pada usaha utama kita. Kemudian selanjutnya, apa yang Anda butuhkan untuk membangun usaha tersebut? Ya, jika usahanya percetakan, maka kita akan membutuhkan komputer untuk desain dan juga mesin cetak. Kemudian selanjutnya, slide terakhir yaitu uraikan potensi pendapatan dan keuntungan dari usaha yang Anda akan lakukan. Sebenarnya untuk menguraikan hasil pendapatan dan juga keuntungan itu tergantung pada banjirnya pesanan pada usaha yang akan kita buat. Jadi untuk menghitung pendapatan dan keuntungan itu nanti setelah kita menjalankan setelah berproses berbulan-bulan baru kita bisa menguraikan pendapatan dan keuntungan. Karena untuk membangun sebuah usaha kita tidak bisa hanya memikirkan pemasukan pengeluaran pada usaha itu. Sebelum kita melakukan, kita tidak akan tahu kepastian apakah keuntungannya lebih besar dari pengeluarannya atau bahkan sebaliknya. Mungkin itu saja video yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.